Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan menceritakan pengalaman yang dialami oleh salah satu teman saya di bangku SMP yang membuat saya pribadi ini agak kaget waktu mendengar dia menceritakan kalau dia ini sudah kehilangan anaknya secara misterius dan juga suaminya. Sebenarnya sudah beberapa bulan yang lalu saya mendengar cerita ini karena secara nggak sengaja kita ketemu di jalan setelah cukup lama kita sudah nggak tahu kabar masing-masing. Di sini kita sebut saja namanya Andin. Jadi saat saya ketemu sama si Andin ini, saya ini bahkan mengira dia belum menikah karena memang di antara teman-teman saya semua yang lain ini belum ada yang menikah, masih ada yang sibuk kuliah atau kerja gitu. Nah pada saat itu saya ketemu si Andin ini di pinggir jalan di dekat area pasar. Nah kita sempat ngobrol sebentar dan saya lihat dia ini seperti membawa semacam bungkusan plastik. Yang saya tahu itu adalah bunga yang biasa dipakai untuk nyekar atau berkunjung ke makam, karena memang baunya ini sangat khas gitu. Karena penasaran ya saya tanya gitu, lah kamu ini mau nyekar kemana? Di situ Andin ini cuma bilang bunga ini buat anaknya. Tentu saja saya heran gitu loh, lah ngapain anaknya dikasih bunga kayak beginian? Dari situlah awalnya saya tahu apa yang dialami oleh si Andin ini ya. Dan sebelum saya mulai ceritanya, semoga kalian yang melihat video ini selalu diberi kesehatan dan gak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Singkat cerita, setelah kita ketemu itu, akhirnya saya menawarkan untuk mengantar si Andin ini pulang karena ya sekalian aja saya mengunjungi anaknya, namanya anaknya temen, apalagi saya juga baru tahu kan kalau dia sudah punya anak. Pada saat itu dia ini mengarahkan saya ke rumahnya dan ketika kita sampai di sana, saya sudah mulai curiga ketika Andin ini justru duduk di depan rumahnya di salah satu sudut. Kemudian dia naburin bunganya, lalu dia ngajak saya berdoa, katanya doa buat anaknya gitu. Jadi gini, biar teman-teman paham ya. Memang ada di sini nih, ketika ada bayi yang baru lahir biasanya hari-harinya ini memang dikubur di depan rumah, kemudian diadakan semacam selamatan untuk sang bayi. Tapi saya ini belum pernah lihat ada orang berdoa di depan tempat hari-hari itu dikubur kayak yang lagi dilakuin sama si Andin ini. Dia ini kayak lagi doain orang yang meninggal gitu. Karena itu saya heran, tapi saat itu saya belum berani tanya ya. Selesai berdoa, Andin pun mempersilahkan saya masuk dan mulailah saat itu dia bercerita semuanya ke saya. Jadi Andin ini mulai cerita dulu ketika Andin baru naik ke kelas 2 SMA, dia terpaksa berhenti karena nggak ada biaya. Sementara ayahnya ini sakit dan ibunya cuma bekerja sebagai buruh cuci di tetangga. Setelah putus sekolah, akhirnya atas permintaan dari ayahnya, Andin ini dinikahkan dengan anak dari salah satu teman ayahnya ini. Ya Andin saat itu memang gak bisa berbuat apa-apa dan gak tahu mau ngapain juga gitu. Udah putus sekolah kan. Pada awalnya pernikahan Andin ini baik-baik saja walau hidup dengan penuh kekurangan. Sampai setahun berlalu, Andin pun akhirnya dikaruniai seorang putra yang di sini kita sebut saja namanya Noval ya. Seperti ibu-ibu pada umumnya, Andin mulai mengikuti kegiatan massal seperti PKK dan lain-lain. Ya, perkumpulan ibu-ibu kayak gitulah. Nah, sampai suatu hari
Pagi itu Andin ditawari oleh salah satu anggota dari PKK tersebut untuk ikut wisata bareng-bareng ke salah satu pantai yang ada di Kabupaten Malang. Tapi Andin sempat menolak karena Noval masih terlalu kecil. Dia ini baru bisa jalan, takutnya Noval ini rewel apa gimana malah merepotkan yang lain. Tapi setelah tahu bahwa dia juga bisa ngajak suaminya, Andin pun setuju untuk ikut karena memang seumur hidup Andin ini belum pernah rekreasi sama sekali. Singkat cerita, 3 hari sebelum berangkat, Noval kecil tiba-tiba mengalami demam yang cukup parah dan Andin sudah mau membatalkan acara ke pantainya. Tapi esok harinya keadaan Noval membaik dengan cukup cepat sehingga Andin sudah tidak terlalu khawatir lagi dan tetap mau ikutlah. Singkat cerita, hari keberangkatan pun tiba. Nah, saat itu Andin, Noval, dan suaminya ini duduk di barisan paling tengah di bus yang mereka tumpangi. Pada saat itu Andin ini cukup tenang karena sepanjang perjalanan Noval sama sekali tidak rewel, bahkan dia ini tertidur cukup pulas ya. Mereka saat itu berangkat dini hari dan baru sampai di area pantai sekitar jam 8 pagi. Tapi begitu turun dari bus, secara tiba-tiba Noval ini terbangun dan nangis-nangis nggak karuan. Andin saat itu coba nenangin Noval, bahkan sampai dibantu oleh beberapa orang, tapi kayak nggak bisa gitu. Nah, Andin ini benar-benar heran karena sebenarnya Noval sama sekali tidak pernah seperti itu sebelumnya. Hampir 1 jam Noval ini terus menangis sampai akhirnya mungkin karena kecapean, Noval pun diam dan perlahan dia ketiduran lagi gitu. Setelah Noval sudah agak tenang, Andin akhirnya melihat-lihat berkeliling di pantai itu sama suaminya sambil menggendong Noval yang lagi tidur ini. Tapi entah kenapa Andin ngerasa dia ini nggak bisa menikmati liburannya, padahal cuaca juga lagi cerah, pantainya juga bagus. Tapi Andin ngerasa seperti ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Bahkan Andin bilang suaminya ini sampai sempet beberapa kali menepuk-nepuk Andin karena Andin kayak nggak fokus gitu. Ya dia jalan tapi sambil ngelamun. Siang harinya mereka pun istirahat dan makan di salah satu warung agak jauh dari area pantai. Nah, pada saat itu Noval terbangun dan tahu-tahu dia merengek menunjuk-nunjuk ke sebelah kiri dari warung tersebut. Ya, Andin akhirnya melihat ke sana dan memang nggak jauh dari tempat Andin makan ini ada seorang nenek-nenek penjual buah-buahan, macam-macam gitu buah-buahannya. Nah, si Noval ini terus merengek nunjuk-nunjuk ke situ gitu, kayak minta ke situ lah. Tapi bukan itu yang membuat Andin bingung. Dia cuma heran aja karena Noval ini katanya dari dulu nggak pernah doyan buah sama sekali. Ya pasti nangis kalau dikasih buah apapun pasti Noval nggak mau. Nah, pada saat itu daripada Noval nangis, Andin pun ngajak dia untuk mendekati penjual buah itu dan menurunkan si Noval ini ya, sambil melihat-lihat buah apa aja yang nenek ini jual. Tapi tahu-tahu Noval justru mengambil buah pisang yang ada di ujung paling belakang. Jadi kayak buah pisang satu tandan gitu ditarik-tarik sama Noval. Andin akhirnya mencari pisang yang masak untuk dikasih ke Noval karena yang Noval tarik itu pisangnya masih agak hijau atau masih setengah matang. Tapi nggak tahu kenapa Noval ini menolak dan tetap ngeyel minta pisang yang dia tarik-tarik. Nah, si nenek penjual ini ya cuma senyum aja. Akhirnya dia ngambil pisau, dipotong salah satu pisang yang ditarik Noval ini, lalu dia kasih ke Noval. Nah, pada saat mau dibayar sama si Andin, nenek ini menolak dan bilang, udah landuk, orang pisang masih mentah, yang penting anaknya seneng ya udah, nggak apa-apa ambil aja, kayak gitu kira-kira. Selesai dikasih pisang ini, Noval pun kegirangan dan dia lari-lari ke ayahnya. Singkat cerita mereka pun selesai makan akhirnya jalan-jalan lagi dan Noval kayak
menggigit-gigit pisang mentah itu. Nah tentu saja sama Andin nggak boleh karena takut kalau perut Noval ini sakit atau gimana gitu. Tapi makin dilarang, Noval ini makin nangis. Jadi akhirnya Andin terpaksa diem dan membantu mengupas kulitnya saja gitu. Anehnya Noval ini makan pisang itu dengan sangat lahap. Padahal Andin yakin banget kalau rasanya pasti masih sangat sepat lah gitu. Mereka terus jalan-jalan saat itu sampai Andin ini baru menyadari kalau salah satu dari sepatu Noval ini sudah nggak ada, sudah lepas. Dia pun akhirnya nyuruh suaminya untuk nunggu sambil jagain Noval, sementara Andin coba balik ke warung tempat dia makan tadi, siapa tahu jatuh di situ gitu. Nah pada saat Andin sampai di situ, Andin benar-benar kaget karena penjual buah yang tadi sudah nggak ada. Dia heran gitu, oh kok bisa secepat itu beres-beresnya atau perginya. Andin pun akhirnya masuk lagi ke warung itu, agak ke dalam karena memang penjualnya ini ada di dalam gitu. Dia kemudian tanya apa dia ini melihat sepatu milik si Noval ini ya. Dan ternyata memang ada. Pemilik warung bilang tadi dia menemukan itu di depan gitu, kemudian dibawa ke dalam, siapa tahu ada yang ngambil. Nah pada saat ngambil sepatu ini, Andin tanya ke pemilik warung ini, "Bu, tadi yang jual buah kemana?" Nah si pemilik warung ini justru menatap Andin dengan keheranan. "Lah penjual buah yang mana, Mbak? Mana ada di sini orang yang jualan buah-buahan. Orang di sini yang banyak juga ikan dan ya kayak gitu-gitu, Mbak, lihat sendiri kan." Mendengar jawaban itu tentu saja Andin ini kaget dan langsung berpamitan untuk kembali ke suaminya. Nah pada saat Andin balik ini sebenarnya Andin sudah mulai melihat gelagat aneh dari si Noval ya. Karena Noval mendadak jadi diem dan sama sekali kayak nggak ngerespon ketika diajak ngapa-ngapain. Sekitar jam 4 sore mereka pun kembali berkumpul di dekat bus karena memang sudah waktunya pulang. Nah pada saat itu karena capek, Andin langsung masuk bus dengan menggendong Noval yang lagi tertidur. Nah pada saat di dalam bus ini dia sempat benerin selendangnya karena kayak agak kendor. Dan entah kenapa Andin ngerasa badan Noval ini benar-benar dingin. Dia lihat Noval yang nggak ada apa-apa, masih tidur. Dia pun akhirnya berinisiatif untuk menambah selimut biar badan Noval ini agak hangat, gak kedinginan. Singkat cerita, pada saat bus ini mulai berangkat, Andin sekali lagi melihat Noval yang masih tidur. Lalu dia juga tidur karena ngerasa capek ya. Disitulah Andin terakhir kali melihat Noval ada di gendongannya. Ketika sampai di rumah, Andin langsung masuk kamar dan mau menidurkan Noval. Tapi begitu dia melihat ke arah Noval, Andin benar-benar kaget karena ternyata yang ada di gendongan Andin ini cuma potongan dari batang pohon yang dibalut semacam kain putih. Dan itu juga mengeluarkan bau yang luar biasa wanginya sampai kayak memenuhi ruangan. Sontak Andin pun kaget dan lari ngasih tahu suaminya. Mereka berdua pun shock saat itu. Andin seketika pingsan sementara suaminya langsung mengejar bus yang tadi dia tumpangi. Karena dia mikir mungkin Noval ini ketiduran di bus apa ketinggalan atau gimana lah gitu. Andin kemudian sadar saat keadaan rumahnya sudah sangat ramai karena semua tetangganya sudah datang ya. Dia langsung berdiri teriak-teriak keliling rumah manggil-manggil si Noval ini. Sementara suaminya ini belum kembali ya. Dan sejak saat itu selama 1 minggu lebih sudah nggak terhitung lagi berapa kali Andin ini pingsan karena masih syok dengan yang dia alami. Sementara suaminya bahkan sampai kembali ke pantai untuk mencari tapi nggak ada hasilnya sama sekali. Bahkan setelah hampir 1 bulan pencarian, mereka sama sekali tidak menemukan petunjuk apapun.
soal si Noval ini. Jangankan petunjuk ya, saksi pun gak ada karena semua orang yang pada saat itu ikut ke pantai mengaku kalau mereka semua memang melihat Andin sedang menggendong Noval saat pulang. Dan ternyata penderitaan Andin ini belum berakhir sampai di situ. Karena sejak hilangnya Noval, sikap dari suaminya ini berubah. Suka main tangan dan tiap hari hanya mabuk-mabukan. Sampai akhirnya mereka berakhir dengan perceraian ya. Dan pada saat Andin cerita ini, dia mengaku ke saya kalau sebenarnya dia masih ngerasa sangat yakin dan perasaannya ini kuat kalau Noval masih belum meninggal. Karena entah kenapa Andin masih sering merasakan kehadiran Noval ada di dekatnya gitu. Dia bilang ketika dia rindu sama Noval, yang bisa dia lakukan hanya membeli bunga dan berdoa di depan tempat hari-hari Noval ini dikuburkan, seperti yang sudah saya ceritakan di awal tadi. Ya jujur aja, saya pribadi ini sebenarnya tidak mau mengangkat kisah ini, karena buat saya kisah-kisah yang semacam ini cuma akan menambah luka jika narasumber melihat atau mengingatnya lagi. Apalagi narasumbernya ini teman saya sendiri gitu, menjadikan kisah Andin ini konten. Tapi sekitar 1 minggu yang lalu Andin ini datang ke rumah saya dan bilang, ya udah nggak apa-apa kalau emang mau menceritakan yang dia alami di sini ya, dengan harapan semoga tidak ada yang mengalami apa yang seperti dia alami. Dan si Andin ini mengajukan semacam syarat ke saya gitu. Dia mau kisahnya ini saya angkat, tapi khusus video ini, video yang menceritakan dia ini, dia minta untuk penghasilannya disumbangkan ke anak yatim untuk mendoakan Noval. Dan disitulah akhirnya saya setuju untuk membagikan kisah si Andin ini. Semoga apa yang dialami Andin tidak lagi dialami oleh ibu-ibu lain di luar sana gitu. Dan buat Andin, saya nggak bisa ngomong apa-apa ya, cuma bisa ngomong terima kasih untuk ceritanya. Tetap tegar dan kuat. Aku tahu kamu pasti sangat kangen dengan putramu, tapi percayalah apapun yang terjadi itu bukan salahmu sama sekali. Mungkin ini bentuk dari cobaan Tuhan ke kamu. Dan selama kamu masih yakin Noval ini baik-baik aja, aku pun yakin kalau kalian akan ketemu lagi suatu saat nanti. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Tetap sehat dan salam Rahayu.